Baik, pagi ini saya sudah berada di sebuah lahan persawahan. Ini dia lahan persawahan miliknya Bapak Nani Japar. Ini. Namun apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini, saya kembali akan menjelaskan polemik-polemik dalam pertanian yang ada di masyarakat Iloheluma khususnya. Ini dia. Saudara, untuk teman-teman media, hari ini saya sudah berada di letak batas dari dua pemilik lahan. Ini dua pemilik lahan yang sudah ditanami milik dari Bapak Ardon Paramata. Ini yang sebelahnya lagi Bapak almarhum Nani Japar. Ini dia. Namun dalam kesempatan ini saya ingin membuka wawasan daripada masyarakat desa Iloheluma khususnya ini, bahwa setiap bertetangga di bidang peternak, di bidang pertanian, kita bertani, tentunya kita mengenal tentang etika dalam bertani. Ini sebetulnya melihat dari batas yang ada antara Nani Japar dan Ardon Paramata, dari pohon itu sampai sini, ini garis lurus dari pohon itu. Dia garis lurus. Nah, akan tetapi dengan adanya keserakahan seseorang, maka ini pematang ini seringkali dipacol atau dicangkul, ya. Dicangkul sehingga dia sudah tidak lurus, mau melengkung kayak gini, melengkung dari sana, melengkung kayak gitu. Nah, seharusnya dia lurus dari sini. Sebetulnya apa pesan-pesan moral yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bagi masyarakat? Tentunya ada yang mengalami seperti ini perlu kita ingatkan kembali. Ini contoh, ini sebagai contoh bahwa orang seringkali tidak puas dengan adanya, tidak puas dengan adanya yang dia punya sebidang tanah sedikit, tidak dikerjakan atau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ketika pemanfaatan lahan sebaik mungkin, akan saya berikan contoh pada kesempatan ini. Saya cuma punya sebidang tanah ini yang belum ditanami kayak ini. Ini sudah dibagi beberapa bersaudara. Ada 5 bersaudara, termasuk
cucunya juga di situ. Nah, ini sudah dibagi. Tapi dalam hal ini, apa yang pesan-pesan yang bisa saya sampaikan dalam pagi hari ini, antara perbandingan Bapak Nani Japar dan Ardon Paramata. Ardon Paramata mempunyai luas tanah sekitar 1 hektar lah, bersamaan dengan kelapa ini. Termasuk kelapa. Tapi dia sudah hidup sendiri. Cuma punya istri dan dia sendiri. Anaknya sudah bekerja, anaknya 2. Tapi apa yang bisa saya nilai di sini? Tapi mereka tidak pernah puas. Seringkali mencangkul batas yang ada sehingga terkikis batas-batas antara Bapak Nani Japar dan Ardon Paramata. Kebetulan Ardon Paramata ini istrinya, keluarga, bahkan ponakannya bupati, maka ini yang menjadi tolak ukur mereka. Sehingga orang-orang yang seperti kami ini ditindas. Karena apa? Karena mereka merasa punya backingan. Punya backingan bupati, sempat juga ada yang Pak Sekda. Nah, ini yang seringkali terjadi, sehingga kami di sini ya merasa ditindas, tidak dihargai. Nah, ini dia. Maka apa yang harus saya sampaikan di sini? Kami hanya mencoba memanfaatkan lahan kami sebaik mungkin, walaupun kecil. Saya punya sepetak tanah. Ya, nanti saya akan perlihatkan bagaimana pemanfaatan lahan saya, walaupun hanya sepetak. Nah, ini. Akan tetapi terlebih dahulu saya sampaikan, saya punya lahan di atas ini, lahan kering. Nah, ini lahan kering. Ini sudah ditanami cabai. Ini luasnya 50 kali 50 meter. Ini sudah ditanami. Nah, ini. Apa di lahan kering ini saya punya tanaman cabai, atau bisa dibilang di Gorontalo rica. Nah, di samping ini juga saya punya kandang ayam. Isinya 2.500 ekor. Saya juga punya kandang sapi, tapi sapinya masih dikasih keluar. Ini saya punya kandang sapi, masih dikasih keluar untuk hari ini. Ya, kami juga punya 1 ekor kambing. Ini baru 1 ekor. Ini rencananya akan ditambah lagi, tapi untuk ada keponakan saya, cucu dari Bapak Nani Japar. Nah, ini target ke depan akan diperbanyak. Sekarang lagi mencari kambing. Ini baru dasar. Nanti kandangnya akan dibangun di sana, yang punya terpal, yang atap terpal itu ya, sampai di sana, itu sekitar sana. Nah, ini sebagai contoh untuk pemanfaatan lahan. Jadi ini.
kami punya tanah segini saja, kami sudah hidup dengan banyak dengan keluarga besar kami bisa hidup ini. Ya. Nah, ini merupakan kegiatan kami yang berikut. Ini dalam hal pemanfaatan, kembali lagi dalam pemanfaatan lahan. Ini sistem mina padi yang kami lakukan pada saat ini, yaitu kami tanah hanya saya punya sebidang tanah, 1 petak sawah, saya tanami padi, kemudian diberikan ikan. Nah, ini dalam hal ini manajemen air kami sudah gunakan di sini. Ini akan menjadi contoh, jadi contoh untuk kita semua. Tentu juga pembelajaran buat masyarakat yang ada di desa Iluheluma. Ini dia. Ini kami sudah pelihara ikan mas dan ikan nila, dan hasilnya sampai 1 ton. Hasilnya sampai 1 ton yang ada di sini, dan itu sudah beberapa kali kami lakukan, kurang lebih 4 siklus, berarti dia 2 tahun, karena 1 tahun kami bisa kerja sawah 2 kali 1 tahun. Nah, ini 4 siklus. Ini ikan mas ada di dalam padi. Nah, ini hanya segini saja, ya, tidak perlu kami punya lahan lebar dan bahkan lahan besar, apalagi mengambil hak-hak orang lain. Itu tidak, menurut kami itu tidak bagus dan di luar daripada nalar kami untuk menerimanya, karena itu perilaku yang tidak baik buat kami. Nah, ini dia. Nah, ini sebagai contoh, dan mungkin dalam penutup ini kami akan tampilkan foto-foto kami ketika panen ikan. Sebetulnya inilah kegiatan kami. Dan terima kasih sudah mengikuti kami dalam kegiatan ini. Mungkin channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, karena kebanyakan kita di desa ini, desa Iluheluma khususnya Iluheluma Kecamatan Atingkola, dari pola pikir kita itu agak kurang. Ini yang sering saya alami sendiri. Cuma rupa padi kuah. Di masih banyak lagi lahan yang lahan-lahan yang ada di perkebunan atau di persawahan, di ladang. Nah, ini seringkali terjadi seperti ini. Apalagi merampas hak-hak orang lain. Ini sering terjadi. Maka saya hari ini konten-konten ini insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Tinggal bagaimana cara kita untuk menanggapi hal-hal ini, dan saya minta komen dan like, jangan lupa subscribe juga untuk konten ini, dan aktifkan loncengnya. Ini adalah sistem mina padi. Oke. Terima kasih sudah menonton kami dalam channel ini.
Sekali lagi insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Yusbanto Mursali, peternak, anak kampung belajar ternak. Hari ini membuat konten dan saya ucapkan salam ternak untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.